kena pajak sebenarnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya pabrik atau punya tempat lah yang punya pendapatan yang cukup tinggi. Nah, jadi ini nggak segampang itu. Mungkin secara teori untuk menenangkan publik supaya tidak terjadi pergolakan karena ini rentan loh ini situasi kita 1 bulan 2 bulan ke depan ini. Dampak ekonomi ini bisa mengulangi situasi yang terjadi di tahun 98 kalau tidak hati-hati mengelolanya gitu Pak Paul. Sebetulnya gejala pelemahan ekonomi Indonesia ini bukan karena Amerika juga, emang sudah si Mulyono ini memang karena jual pesona, dia drama ya. Semua yang di luar itu, ya semua yang nampak luar itu hanya hanya topeng saja. Di Palsu. dalamnya itu hancur-hancuran, Topeng. babak belur habis itu. Iya. Apakah Mulyono salah? Ya enggak, dia juga dapat warisan juga dari SBY, dari Megawati. Pertama kan dari Megawati itu gila-gilaan itu kan, diri. Kalau kamu tidak mau merapat ke Israel, ya kamu harus merapat ke Cina. Kalau kamu merapat ke Israel, berarti kamu merapat ke Amerika. Kalau kamu merapat ke Amerika, kamu harus pro Israel. Udah nggak ada cara lain. Ya, itu ada sebuah aliansi. Artinya, kamu harus singkirkan Islam dari Indonesia. Nggak ada cara lain, nggak bisa pokoknya. Kedua, kamu merapat ke Cina. Kalau kamu merapat ke Cina, ya kamu harus harus makan babi lagi. Artinya memang kamu tidak boleh ada Islam di Indonesia, baru kamu bisa sukses. Baru bisa sukses. Kalau nggak bisa. Bisa nggak kena ya, karena ada perdamaian kemarin kan si siapa anaknya Prabowo lobby anaknya Megawati kan. Tapi nggak bisa. Ini Jujur. nggak selesai karena Megawati ini adalah politikus paling munafik. Ya, dia menggulingkan Gus Dur dengan cara yang tidak demokrasi, lalu dia teriak-teriak tentang demokrasi. Kan bajingan kan? Kurang. Ya, terima kasih Pak Paul. Izin bertanya ini, tapi mengenai ekonomi boleh? Karena baru-baru ini saya baca berita, apa Pak Prabowo membebaskan ya kuota impor ya. Nah itu dampaknya itu menguntungkan atau malah merugikan pengusaha lokal jatuhnya pembebasan kuota impor. Mungkin yang ngerti ekonomi kali ya kalau bisa menjawab ya. Soalnya aku bukan orang ekonomi nih. Itu aja mungkin Pak Paul. Terima kasih Pak. Ini ompong aja jawab ompong. Iya, satu kita harus lihat. Selama ini kuota impor ini yang dibagi-bagi di partai-partai politik, di kalangan pejabat-pejabat. Jadi kuota impor ini, siapa yang jadi Menteri Perdagangan, kenyang dari situ dia makan gitu. Partainya kenyang dari situ, dari kuota impor ini. Ya, tinggal si pengusaha-pengusaha ini nanti yang akan ya kasih uang sogok lah gitu ya kepada menterinya gitu untuk mendapatkan kuota. Masih ingat partai yang dulu terlibat kasus korupsi impor daging sapi dan lain-lain ya, banyak lah sebenarnya. Kuota impor ini banyak, bukan hanya itu aja. Nah, kalau bagi pengusaha sekarang siapa yang mendapatkan kuota ini, kalau itu dibagikan secara adil kepada para pengusaha yang ada di Konoha ini ya nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau nanti yang dibagi kuota impor ini kroni-kroninya, artinya apa? Ya nggak itu dong, nggak adil dong. Tidak semua orang yang punya kemampuan diberikan kesempatan yang sama. Persoalannya di situ. Yang kedua, dari beberapa tadi kebijakan yang dikatakan oleh Sri Mulyani, ia mengatakan lebih gampang sih. Mbak Ani ngomong soal cukai akan diturunkan, nanti pajak, restitusi dan segala macam. Ya kalau ngomong secara ya kalau buat omong-omong sih gampang, tetapi ingat dampaknya ini. Pemerintah sekarang sudah defisit dalam anggaran pemerintah. Nah, ditambah nanti dengan penurunan ini semua yang seperti kata Sri Mulyani siang, itu akan menurunkan penerimaan pemerintah lebih rendah lagi. Artinya defisitnya pemerintah Konoha Indonistan ini pasti akan semakin besar. Nah, ini yang akan jadi persoalan nanti. Dari mana mau menutupi ini kekurangan ini? Sementara kita tahu sekarang ini kan pajak lagi turun. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan tutup.
Nggak mungkin orang-orang dagang nasi goreng itu dikenain pajak, misalnya ya UMKM yang kereta-kereta dorong gerobak itu kena pajak. Yang akan kena pajak sebenarnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya pabrik atau punya tempat lah yang punya pendapatan yang cukup tinggi. Nah, jadi ini nggak segampang itu. Mungkin secara teori untuk menenangkan publik supaya tidak terjadi pergolakan, karena ini rentan loh ini situasi kita 1 bulan 2 bulan ke depan ini. Dampak ekonomi ini bisa mengulangi situasi yang terjadi di tahun 98 kalau tidak hati-hati mengelolanya gitu Pak Paul. Oke, itu aja dulu Pak Paul. Satu lagi Boleh, izin, boleh, Ural, silakan. ya menurut Opung Toba itu salah satu bentuk kepanikan dari pemerintah atau gimana? Soalnya aku lihat juga di internet rupiah udah sampai hampir mau 17 ya, 17.000 ya. Karena menurut Opung Toba gimana? Itu salah satu bentuk kegagalan karena kita gabung ke BRICS atau gimana? Karena aku lihat sih kayak memang ada perlawanan sih dari Amerika karena ya dia juga nggak mau kehilangan kan ibaratnya eksistensi dia sebagai negara superpower kan. Itu gimana menurut pendapat Opung Toba? Iya, Itu aja. sebetulnya bukan hanya faktor BRICS. BRICS itu intinya begini, kita berusaha untuk bergabung dengan bermacam-macam blok ekonomi, termasuk BRICS, G20, apa dulu misalkan AFTA atau apapun lah ya gitu ya. Tujuannya kan apa sebenarnya? Tujuannya mempermudah perdagangan supaya dalam organisasi ini apa namanya penghilangan tarif gitu ya di internal daripada suatu blok perdagangan. Nah, organisasi multilateral seperti BRICS itu juga sama sebenarnya. Juga akan kita bisa invest di negara lain atau negara lain bisa invest di kita. Nah, tetapi Indonesia ini tujuannya gabung sama BRICS sebenarnya gampang sih, Pak. Mau cari utangan gitu, ya. Mau cari utangan. Kenapa? Ya karena defisit transaksi ini, karena defisit anggaran pemerintah ini. Nah, ternyata gabung dengan BRICS itu nggak gampang juga. Pertama, BRICS belum punya mata uang sendiri. Kalau misalkan masyarakat Eropa atau EU atau European Union itu punya mata uang sendiri, euro kan gitu ya. Walaupun itu pembentukannya dulu nggak lama. Saya waktu itu masih usia 20-an lah tahun 2000 tahun 80 90-an itu dari mulai terbentuknya AFTA, terus NAFTA, terus mulai apa namanya, kemudian juga kalau yang namanya organisasi G20 itu kan mulai lagi hangat-hangatnya, bahkan waktu itu ya ada rencana mau bikin mata uang bersama Eropa, euro currency, sekarang udah terwujud. Nah itu nggak gampang juga, butuh waktu, tetapi kelihatannya saking paniknya mungkin Pak Presiden kita ini kan ya pergi kemana-mana dia. Coba ke negara Arab nggak dapat. Coba ke China mungkin udah kebanyakan dibuat sama Mulyono kan gitu kan, utangnya dulu kan. Coba lagi ke negara lain, ke Eropa nggak kena. Coba ke Amerika juga sulit. Ya udah, cobalah gabung dengan BRICS. Ya ternyata cari investasi itu gampang juga, tidak mudah juga. Apalagi mencari pinjaman hutang. Kalau dulu kita masih punya yang namanya IGGI ya di tahun 1980-90-an. Intergovernmental Group on Indonesia. Itu Belanda yang menjadi ketuanya, itu Pak Paul tahu pasti itu. Belanda menjadi negara pemimpinnya, dia mengumpulkan negara-negara semacam konsorsium negara-negara lah untuk memberikan pinjaman luar negeri kepada Indonesia gitu ya. Tapi kan sekarang tidak ada, ya kita tinggal tergantung kemampuan bagaimana pendekatan terhadap ini, terhadap ya negara-negara yang mau invest di sini dan di Indonesia maupun yang mau memberikan pinjaman gitu. Nah itu persoalannya. Jadi ya susah ya kalau karena BRICS enggak juga, tetapi yang jelas pasti satu yang dilihat korupsi. Orang luar negeri itu takut invest di Konoha Indonesia karena masalah korupsi nomor satu. Ya, tidak ada kepastian hukum. Itu yang kedua. Ya, kemudian terakhir ini ada beberapa undang-undang dirubah demi tujuan politik, demi kepentingan politik. Misalnya
Anaknya Mulyono mau jadi wapres, ubah undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah ini sekarang TNI diberi peranan, rubah lagi undang-undang TNI. Nah ini dari sudut pandangnya orang luar, ini akan menyebabkan ketidakstabilan politik. Jadi untuk mendapatkan keyakinan bahwa kita mau invest di negara yang aman itu sulit. Nah, orang namanya punya uang, kalau mau investasi pasti dia akan cari tempat yang aman buat investasinya, ya. Kedua, ya tadi sebenarnya salah satu yang dilakukan oleh Sri Mulyani tadi dari pidatonya tadi siang itu akan membuat ya banyak hal. Kenapa nggak dari dulu? Kalau saya mikir gini, ya dari dulu lu tahu masalahnya di situ. Kenapa nggak dilakukan? Kenapa baru sekarang sudah kejepit sama Amerika gitu? Nah itu dia kan masalahnya. Dan itu juga kita nggak yakin apakah mampu atau tidak gitu. Tapi kelihatannya sih forum tadi itu pertemuan antara pemerintah dengan pelaku-pelaku ekonomi lah katakan. Ya untuk menenangkan suasana supaya eskalasinya ini tidak semakin meninggi gitu kira-kira Pak gitu. Oke, gimana Pak Paul? Bisa ya. Tapi kalau menurut saya memang sebetulnya gejala pelemahan ekonomi Indonesia ini bukan karena Amerika juga, emang sudah si Mulyono ini memang karena jual pesona, dia drama ya. Semua yang di luar itu, ya semua yang nampak luar itu hanya topeng saja. Di Palsu. dalamnya itu hancur-hancuran, Topeng. babak belur habis itu. Iya. Apakah Mulyono salah? Ya enggak, dia juga dapat warisan juga dari SBY, dari Megawati. Pertama kan dari Megawati itu gila-gilaan itu kan. Century Gate, apa semuanya. Kalau si Gus Dur dulu kan difitnah dengan Pulau Gate, tapi kan nggak ada buktinya semua. Pulau Gate, Brunei Gate, apalagi itu ya. Kan nggak ada buktinya semua. Nah, Megawati ini kena Century Gate ini ngeri ini. Nah, habis Century itu Gate zaman SBY Pak, Megawati dulu SBY jualan ya. asetnya Pertamina. Jualan Megawati ya asetnya macam-macam aset Pertamina negara sama lah itu ya, gitu. siapa itu Indosat ya kalau nggak salah ya. Iya, itu semua Indosat yang terus kemudian Indosat, Pertamina itu ya, BUMN yang dijual keluar gitu. Itu keluar zamannya semua. Megawati. Nah, kalau Nah, SBY itu ya ini yang Century Gate itu. terus Tapi ya kena banyak lah Pak, nggak ada yang benar Hambalang. sebenarnya Jadi itu sebetulnya. makin turun. Nah, Mulyono itu ya cuman ikut berselancar aja turun ke bawah. Ya kan? Jadi kelihatannya baik, tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Mulyono ini kan semua uang pembangunan Indonesia ini kan investasi dari Cina. Artinya barang yang Anda naik ini mau bandara, mau tol, mau kereta itu semua punya Cina semua. Jadi suatu ketika kan diambil alih oleh Cina kalau kita nggak bisa bayar, kalau kita nggak bisa bayar kontraknya ya diambil alih jadi milik Cina. Artinya ya kita semua tergantung dengan Cina. Kayak kemarin kan kita bahas itu ya, tanpa Cina, tanpa Yihong, tanpa semua tadi ya perusahaan-perusahaan itu, memang Indonesia nggak bisa apa-apa, udah pasrah. Sedangkan Cinanya diusir-usir di Indonesia, dikebias-kebias tidak karu-karuan kan. Orang Cinanya dikebias-kebias tidak karu-karuan, sementara tanpa Cina ya udah kelar Indonesia sekarang ini. Bisa ya, makanya solusinya dulu pernah saya ajukan solusi buat Indonesia. Tukarlah rupiah dengan RMB. Nanti langsung lunas utangnya itu, langsung lunas ditukar sama pakai RMB. Ya kan? Tukarlah rupiah dengan RMB kan. Tapi Pak Po, kemarin saya dengar interviewnya si Prabowo. Dia bilang apa namanya itu makan gratis ini bakalan semua ini seluruh Indonesia ini accomplished by September gitu. Janjinya Cina, gitu. Pak. Makanya. Terus kedua, terus dia bilang dia mau bangun kira-kira 2.000 asrama untuk menampung anak-anak yang miskin. Jadi ditaruh di asrama, makan, tidur, sekolah di sana. Terus saya bilang 2.000 atau 200.000 seluruh Indonesia deh pokoknya. Itu duit dari mana? Dia ngomongnya Dari gede, Cina, Pak. duitnya ada nggak? Dari Cina, Pak. Kan Makanya. waktu itu kan sudah dipindah dari Cina, Pak, sama si Prabowo. Ada Ya, investor dari Cina yang mau kasih makan gratis dan untuk yang asrama itu kan. Itu dari Cina, Pak. Bagus, kalau gitu kita kasih babi juga.
Cuman persoalannya Pak Paul, PSN yang PIK kan nggak jadi. Nah, apa Cina masih mau kasih? Nah, itu saya nggak tahu. Makanya itu kan Nah, maksudnya banyak sekali pengembangan apa namanya perkembangan-perkembangan yang sebetulnya dari pihak orang beragama ini memang akhirnya menghambat. Nah, jadi kalau misalnya kita balik lagi tadi ceritanya ya, Indonesia ini harusnya Indonesia ini tahu diri. Kalau kamu tidak mau merapat ke Israel, ya kamu harus merapat ke Cina. Kalau kamu merapat ke Israel, berarti kamu merapat ke Amerika. Kalau kamu merapat ke Amerika, kamu harus pro Israel. Udah nggak ada cara lain. Ya, itu adalah sebuah aliansi. Artinya, kamu harus singkirkan Islam dari Indonesia. Nggak ada cara lain, nggak bisa pokoknya. Kedua, kamu merapat ke Cina. Kalau kamu merapat ke Cina, ya kamu harus mati, harus makan babi lagi. Artinya memang kamu tidak boleh ada Islam di Indonesia, baru kamu bisa sukses. Baru bisa sukses. Kalau nggak bisa. Sekarang ini kan, ya itu tadi kamu merapat ke Cina juga salah, merapat ke Israel juga salah, merapat ke Amerika juga salah. Mau merapatnya ke mana? Ke BRICS. Maunya kan ke Rusia kan? Rusia lagi kere sekarang. Rusia kan lagi bukan kere, dia udah nggak urusan ngurusin badan sendiri lagi setengah mati, ngurusin kamu. Nah, makanya itu Pak Po, kan ini kan common sense ya. Nah, kalau otak normal, Otak saya normal. saya mau berkawan sama orang yang punya duit, siapa tahu saya perlu utangan. Iya. Ngapain saya berteman sama negara yang kiri, diutang, malah kita takut diutangin. Kita mau cari utang Ya, negara itu yang kiri Pak Teddy gimana? bilang dulu, Pak. BRICS itu. Salah pergaulan, Pak. Indonesia ini Makanya salah itu. pergaulan, salah milih temen. Kenapa? Makanya si Trump bilang Indonesia mau ikut BRIC ya suruh ikut BRIC aja ntar gua antem tarifnya kan gitu. Kalau dia nggak mau pakai dolar Amerika nggak apa-apa, tapi tarif gua Nah, antem, itu dia. Itu dia ya maksud kan? saya, Pak, tadi. Ada Kenapa Iya, perlawanan kan. orang? Ya, tadi yang saya maksud seperti yang apa yang dijelaskan Pak Andi sih, ada perlawanan pasti dari Amerika. Oh ya ya. pasti ngelawan dong, Pak. Ini Indonesia kere Iya. bukan negaranya karena BRIC, Pak. Bukan, Pak. Tapi dari sebelumnya itu enggak. sudah terjun bebas. Iya. Jokowi ini hanya ikut menghancurkan saja. Menghancurkan, Tapi tetapi supaya negara, tidak kelihatan, ditutup dengan investasi Cina. ya tapi Jadi BRIC itu negara pencitraan, isinya apa negara namanya, miskin. nawacita itu tadi. Ya tapi BRIC isinya negara miskin, apa yang bisa Ya orang kere diharapkan? kumpul sama orang kere, ya orang kere sama orang kere, arisan ini arisan kere, ya kan? Nah itu salahnya Indonesia dari awal. Jadi misalnya tadi dolar kita sudah hancur-hancuran begini, itu sudah dari zaman Jokowi udah mau hancur, cuman dihajar lagi kan dengan investasi lagi. Dia kelihatannya, oh ini bagus ini. Itu kan hanya jawaban bagus. Pada kan keropos. Pertamina digembosin habis-habisan. Siapa yang gembosin? Siapa yang nyuruh? Megawati dijebak si Jokowinya. Ini bisa ujuk-ujuk. Saya nggak tahu nih Hasto ini bisa lolos apa enggak, tapi udah nggak bisa lolos. Dan Pertamina tiba-tiba mandek ya kan. Berhenti semua. Harusnya siapa yang kena? Harusnya yang kena ya Jokowi. Bisa nggak kena ya karena ada perdamaian kemarin kan si siapa anaknya Prabowo lobby anaknya Megawati kan. Tapi nggak bisa. Ini Jujur. nggak selesai karena Megawati ini adalah politikus paling munafik. Ya, dia menggulingkan Gus Dur dengan cara yang tidak demokrasi, lalu dia teriak-teriak tentang demokrasi. Kan bajingan kan? Ini kan Anda kebayang nggak ini orang menggulingkan Gus Dur dengan cara yang inkonstitusional. Ya tadi kan sama si Amin Rais dengan cara yang amat sangat licik, lalu dia teriak-teriak dia yang paling demokrasi. Akhirnya sampai kapanpun dia nggak bisa jadi presiden lagi, udah selesai 2 tahun saja. Itu pun karena warisan, karena impeachment. Kan tragis kan. Nah, ini suara komandan masuk nih. jadi gini Pak Paul, jadi Ya, kita ini semua selama 10 tahun pemerintahannya Mulyono ini, kita ini hidup di bawah mimpi, Pak. di Mimpi yang bawah dibentuk mimpi. oleh, ya kita hidup di bawah mimpi yang dibentuk oleh para buzzer rupiah ini, buzzer-buzzernya Mm-mm. Mulyono ini. Bisa kita bilang ceboker lah gitu istilahnya kalau sekarang. Makanya nggak boleh pindah ke tangan orang. Karena nanti kita Oh, dibangunin.
Ya kan, dari mimpinya kan. Ini krisis ekonomi ini, krisis keuangan terutama pengenaan tarif oleh Amerika ini membangunkan masyarakat itu dari mimpi. Mimpi yang dibentuk, yang dipersepsikan, yang diframing oleh para buzzer dan ceboker ini, Pak, gitu. Itu yang terjadi. Jadi sekarang inilah realitas itu, Pak Paul. Jadi selama ini orang hanya melihat realitas itu sebatas pembangunan infrastruktur fisik buat orang pulang pergi kalau lebaran gitu. Tapi sebenarnya pembangunan itu nggak sebatas itu. Ada banyak. Ada ekonomi, pembangunan politik, pembangunan bagaimana hukumnya. Ini hancur semua kan yang lain. Hukumnya hancur, politiknya juga hancur. Undang-undangnya juga dirubah-rubah. Nggak ada, Pak. Jadi akhirnya apa yang dicita-citakan waktu reformasi dulu semua udah gagal. Gagal semua, Pak Paul. Sekarang ini apalagi undang-undang Polri lagi kan, semua mau dikembalikan ke sistem yang melibatkan nanti bukan hanya oligarki yang berkuasa, ya para elit lah, elit politik, elit partai, oligarki, para penjilat. Jadi kalau sekarang kalau mau jadi komisaris di perusahaan BUMN, Anda cuma jadi buzzer cukup, Pak, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi sampai doktor gitu, nggak usah. Nah, cuma jadi buzzer aja cukup gitu. Nah, yang lucu ya Coba lihat tadi, yang jadi benar, itu yang lucu ya tadi, sekarang zamannya Prabowo. Sekarang semua yang jadi elit ini buzzer-buzzernya yang itu tadi ya. Makanya kadang-kadang kita ini benar-benar mengalami hancur-hancuran ini ya. Karena belajar dari sebelumnya, Pak. Aku lucunya gitu doang sih, Pak. Kenapa dia terlalu berpatokan sama yang dulu ya? Nah, ini Sebelumnya. suara komandan dulu, masuk suara komandan. biar suara Pak, suara komandan masuk. Silakan Pak Paul. Oke,